Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Di sekolah hanya terdapat terwujud bila guru betul-betul memahami hal berikut. Nah, jadi nilai positif apa itu ada 6. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Bapak Ibu, next. Kemudian pengertian disiplin positif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mendisiplinkan murid yang telah melakukan pelanggaran dengan cara tindakan-tindakan positif dengan tujuan untuk melahirkan peserta didik yang bertanggung jawab, mampu menghargai segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, pada akhirnya membuat murid semakin memahami dan menyadari bahwa perilaku positif harus didasarkan pada motivasi internal. Guru juga harus mampu memahami motivasi pada manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukum atau sanksi. Kemudian untuk mendapatkan pujian, penghargaan, hadiah atau imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, nanti endingnya ada di sini. Siswa ini menjadi orang yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini. Oke, next. Kemudian motivasinya maksudnya adalah motivasi yang muncul dalam diri seorang atau motivasi internal. Jadi semua harus mulai dari yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Karena itu, guru harus mampu menghindari untuk memberikan hukuman. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu, ya, paling sulit. Karena kenapa selama ini kita sudah memperdayakan hukuman. Ini yang paling ini kenapa kesini bersama kan? Oke. Lalu sanksi atau penghargaan. Itu penghargaan pun tidak boleh. Jadi tidak hanya hukuman, penghargaan pun tidak boleh. Kemudian pujian bertujuan untuk dapat meminimalisir motivasi eksternal pada diri murid. Nah, jadi posisi kontrol. Apa yang pertama, penghukuman. Yang sering kita lakukan adalah ini. Lalu membuat bersalah. Menurut saya contohnya misalnya ketika anak-anak melakukan pelanggaran, lalu kita bilang, ya kan kamu yang melakukan itu kan? Kau pastinya enggak yang kamu kerjakan itu? Salah kan? Kita mau berhenti bersama. Lalu yang ketiga, teman. 4, pemantau. Nah, kadang kita seperti teman dengan murid, lalu kita menjadi pemantau dengan murid. Si itu gimana ya? Si ini bagaimana ya? Ini ya, kita memantau. Lalu yang terakhir, manajer. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam pembelajaran satu budaya positif ini kita akan tahu ternyata guru itu dituntut untuk memiliki posisi kontrol itu di sini. Bapak Ibu, ternyata di ekonomi pun guru pun harus mampu memiliki ilmu ekonomi. Ternyata kita guru ini dalam bidang sekolah pun manajer ini penting kita miliki. Karena kita dituntut memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan setiap perilakunya serta mendukung murid tersebut untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi selama ini ketika kita mengalami siswa yang bermasalah, lalu kita kasih hukuman, ya. Bahkan saya tidak jarang kasih bentangan kan, oke, juga yang lain. Itu itu salah. Saya setelah belajar ini saya sadar ternyata saya salah. Mengacu pada restitusi segitiga. Kenapa itu restitusi segitiga kita akan ngomong? Yang pada akhirnya menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manajer, kita harus mampu menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat melahirkan identitas positif dalam diri murid tersebut. Jadi apa itu ketika ini lahir berarti sudah melahirkan motivasi internal dalam diri siswa. Kalau ketika siswa melakukan kesalahan, maka posisinya sebagai manajer kita hanya meminta mereka supaya mereka mampu menjadi manajer dirinya sendiri. Tidak ada hukuman, tidak ada pujian, tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan.
Pak, kan hukuman itu penting Pak, supaya mereka nurut. Betul, saya juga bertanya kepada Mas Tahu. Mereka hukuman itu penting supaya mereka nurut. Betul Pak Ibu. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Permisi Pak, Ya, selamat masuk. selamat siang Pak. Ya, siap. Lanjut. Ya, Mas Anda, kelas 12 IPA ya? Baik. Mas Anda kira-kira tahu tidak kenapa Bapak panggil di ruangan ini? Iya Pak, kemungkinan karena saya kemarin tidak menggunakan tugas. Ya, jadi Bapak panggil karena setelah Bapak cek tugas-tugas kalian, ya Mas Anda tidak punya tugas di situ. Mas Anda tidak punya tugas kan? Oke. Nah sebenarnya perlu Mas Anda tahu bahwa setiap orang, banyak orang pasti membuat kesalahan, termasuk Bapak juga membuat kesalahan. Tetapi setiap kesalahan itu punya penyebab, punya alasannya. Nah kira-kira apa alasan Sanda tidak mengerjakan tugas? Semalam saya keasikan menonton, sehingga saya lupa untuk mengerjakan tugas. Oke, saya nonton sehingga lupa mengerjakan tugas. Baik. Nah kira-kira Sanda masih ingat tak kira-kira kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Pak. Masih ya. Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Sanda lakukan di sini? Selamat bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Oke, baik. Oke, kalau begitu kira-kira apa solusi yang bisa Sanda tawarkan untuk memperbaiki kesalahan Sanda? Pertama-tama saya minta maaf kepada Bapak karena saya tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya janji tidak akan menonton sebelum tugas tersebut saya selesaikan. Oke. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tersebut dan saya akan melakukan besok kepada Bapak. Baik, oke. Tapi pertama, saya minta maaf. Yang kedua, sudah janji untuk menyelesaikan tugas dulu sebelum nonton. Dan yang ketiga, tugas Anda akan kerjakan nanti besok. Baik, Bapak apresiasi solusi yang sudah Sanda tawarkan dan semoga Sanda dapat mengerjakannya dengan baik ya. Oke, baik. Aku pikir sudah cukup demikian. Silakan Sanda keluar lalu melanjutkan istirahat yang telah Sanda lakukan. Terima kasih Pak. Baik.
Permisi, Pak. Ya silakan masuk. Selamat siang, Pak. Nah, siap-siap dulu. Baik, Sekar Kinanti. Ya, Pak. Betul ya? Ya, Pak. Kelas 10 IPA ya? Ya, oke. Sengaja mau panggil di ruangan ini, Sekar. Nah, kira-kira Sekar tahu tak kenapa mau panggil di ruangan ini? Kemungkinan karena kemarin saya terlambat datang ke sekolah dan terlambat masuk kelas, Pak. Ya, betul sekolah, dan masuk kelas ya, betul ya? Oke. Nah, Sekar, semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak juga melakukan kesalahan. Tapi setiap kesalahan pasti ada alasan, ada penyebab sehingga kesalahan itu bisa terjadi. Nah, kira-kira apa yang membuat Sekar bisa terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat bangun, Pak. Terlambat bangun sehingga terlambat datang ke sekolah. Oke, baik. Kalau begitu, Sekar masih kan enggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Ya. Nah, kalau begitu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Sekar lakukan di sini? Tidak menghargai, Pak. Tidak menghargai guru, tidak menghargai teman, juga tidak menghargai waktu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Sekar sudah menyampaikan bahwa Sekar telah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira sekarang apa mau tanya, apa kira-kira solusi yang bisa Sekar tawarkan atas pelanggaran itu? Yang pertama, saya minta maaf, Pak. Yang kedua, saya akan berusaha untuk bangun lebih awal. Ya. Yang ketiga, saya akan alarm. Oke, baik. Yang pertama tadi Sekar minta maaf sama Bapak. Lalu kedua akan bangun lebih awal ya dari sebelumnya. Lalu yang ketiga pasang alarm. Ya, supaya akan lebih cepat bangun ya kalau ada alarm. Oke. Baik, Sekar. Bapak sangat mengapresiasi solusi yang sudah Sekar tawarkan. Semoga Sekar dapat melaksanakan yang baik dan besok Sekar tidak lagi terlambat ke sekolah. Ya, baik. Saja saya pikir. Silakan Sekar lanjutkan istirahat Sekar dulu. Selamat siang, Pak. Baik, siap. Saya sangat setuju dengan segitiga restitusi ini, karena guru tidak memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa supaya siswa tidak merasa tertekan. Tetapi, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari solusi supaya siswa menyelesaikan masalahnya tersebut. Saya sangat setuju dengan kegiatan segitiga restitusi tersebut. Karena guru tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa, sehingga siswa tidak merasa tertekan. Tetapi, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, sekali lagi, saya sangat setuju dengan kegiatan segitiga restitusi ini. Siapa kita? SMA Negeri 1 Siberut Tengah, cerdas berkarakter itu kita. Kami sangat setuju dengan kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Siberut Tengah.